Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari langkah-langkah sistematis penyusunan materi ajar bahasa Arab Al-Arabiyah lil Atfal. Materi ini penting untuk membantu pendidik menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kurikulum, serta tujuan pembelajaran. Hakikat penyusunan materi ajar. Materi ajar bahasa Arab merupakan seperangkat bahan pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Materi ini mencakup unsur kebahasaan seperti mufrodat, nahwu, shorof, serta pengembangan 4 keterampilan berbahasa, yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun materi ajar yaitu guru perlu memperhatikan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, tingkat perkembangan bahasa, konteks penggunaan bahasa, serta prinsip kebermaknaan agar materi yang disusun benar-benar bermanfaat. Prinsip penyusunan materi ajar. Penyusunan materi ajar harus berpedoman pada prinsip relevansi, konsistensi, kecukupan, dan berkesinambungan. Keempat prinsip ini menjadi dasar agar materi yang disusun sesuai kebutuhan pembelajaran. Langkah sistematis penyusunan materi ajar yang pertama yaitu analisis kurikulum. Langkah pertama ini adalah menganalisis kurikulum dengan mempelajari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan isi materi. Langkah yang kedua, analisis peserta didik. Guru perlu memahami usia, kemampuan awal, minat belajar, latar belakang, dan gaya belajar peserta didik. Hasil analisis ini membantu guru memilih materi dan metode yang tepat. Langkah ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik dan terukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan materi maupun evaluasi pembelajaran. Langkah keempat, menentukan ruang lingkup materi. Pada tahap ini, guru menentukan tema dan cakupan materi yang akan diajarkan meliputi mufrodat, tarkib, hiwar, qiraah, dan kitabah sesuai kebutuhan pembelajaran. Langkah kelima, menyusun urutan materi. Materi disusun secara sistematis mulai dari pengenalan kosakata, pelafalan, percakapan, membaca, menulis, hingga evaluasi. Urutan yang baik akan memudahkan peserta didik memahami materi. Langkah keenam, menentukan pendekatan. Guru memilih pendekatan yang sesuai, seperti pendekatan komunikatif, saintifik, atau berbasis teks. Tujuannya adalah mendorong penggunaan bahasa Arab secara nyata dalam kehidupan belajar. Langkah ketujuh, memilih media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik. Guru dapat menggunakan flashcard, video, PowerPoint, Canva, audio, maupun komik berbahasa Arab. Langkah 8, menentukan aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran harus mendorong 4 maharoh. Peserta didik dapat mengamati video untuk istima', melakukan role play untuk kalam, membaca teks untuk qiraah, dan menulis dialog untuk kitabah. Langkah 9, menyusun evaluasi. Evaluasi harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan demikian, hasil belajar dapat diukur secara menyeluruh dan objektif. Langkah yang terakhir yaitu revisi dan validasi. Sebelum digunakan, materi perlu direvisi dan divalidasi. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian materi, uji coba, revisi, dan validasi ahli agar menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Kesalahan yang sering terjadi. Beberapa kesalahan yang sering ditemukan dalam penyusunan materi ajar antara lain materi tidak sesuai capaian pembelajaran, terlalu fokus pada nahwu dan shorof, tidak sesuai tingkat peserta didik, serta evaluasi yang hanya mengukur hafalan. Dari sekian banyak pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan materi ajar bahasa Arab merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Materi yang baik harus relevan, komunikatif, sesuai kebutuhan peserta didik, dan mendukung pengembangan 4 maharoh secara seimbang. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Semoga materi ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun materi ajar bahasa Arab yang efektif dan berkualitas. Syukran lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.